Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Film aksi dengan tema peperangan selalu mendapatkan animo yang tinggi dari masyarakat. Bahkan gak sedikit film perang yang berhasil membawa pulang piala di ajang penghargaan film tertinggi Academy Award, seperti Black Hawk Down, Saving Private Ryan, Python, dan American Sniper. Namun kurang lengkap rasanya bila menyaksikan film perang tanpa adanya aksi menegangkan dari seorang sniper atau penembak jitu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang 5 film sniper terbaik versi Next Cinema. Seperti biasa, buat yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang berhasil menjadi salah satu film yang meraih banyak nominasi di beberapa festival film dunia termasuk Oscar di Academy Award. Film ini berjudul American Sniper. Film yang menceritakan tentang biografi Chris Kyle, seorang sniper handal. Sejak kecil, Chris Kyle memang memiliki impian untuk menjadi seorang penembak jitu, dan dia mendapatkan berbagai macam ilmu menembak dari ayahnya. Setelah beranjak dewasa, ia mengikuti pelatihan khusus dan menjadi sniper di Navy SEAL Amerika Serikat. Kehebatan Chris Kyle dalam membidik musuh udah sangat diakui. Bahkan pria ini dinobatkan sebagai sniper paling mematikan sepanjang sejarah militer Amerika Serikat. Film American Sniper diproduksi oleh Andrew Lazar dan disutradari oleh Clint Eastwood dan dibintangi oleh Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Cole Konis, Ben Reed, dan masih banyak yang lainnya. Saat film yang satu ini muncul dengan tema perang, pastinya yang diharapkan oleh penonton adalah ketegangan aksi tembak-menembak para prajurit perang. Selain itu, biasanya film akan menyampaikan banyak pesan moral dari penderitaan peperangan. Tapi berbeda dengan American Sniper, lebih memilih lingkup personal seorang Chris Kyle sebagai seorang penembak jitu dan juga seorang nasionalis. Kesan American sentris sangat terasa kental di dalam film ini. Sepertinya tim produksi mengarahkan plot yang menceritakan tentang tekanan psikis mendera seorang Chris Kyle, namun tetap tak ingin meninggalkan unsur action perang di dalamnya. Sehingga drama dialog dan aksi tembak-menembak diletakkan dengan komposisi yang seimbang. Sinematografi pada film ini sangat smooth untuk set film perang di wilayah Timur Tengah, serta penggambaran dari kerasnya medan pertempuran. Untuk sound effect, ledakan-ledakan tembakan terasa cukup natural dan begitu memicu adrenalin. Film American Sniper tayang perdana pada 11 November 2014 dan mendapat skor sebesar 7,3 di IMDb dari 424.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film kedua ini diisi dengan salah satu film tentang pencarian seorang sniper pembunuh yang terkenal pintar dalam hal menghilangkan jejak. Film ini berjudul Jack Reacher. Film yang menceritakan saat seorang pembunuh menghabisi nyawa 5 orang dengan 6 tembakan. Semua bukti mengarahkan kepada seorang yang menjadi tersangka. Saat interogasi, tersangka ini menyebutkan satu kalimat bahwa Jack Reacher. Dimulailah petualangan menegangkan yang menghadirkan Jack Reacher melawan musuh yang tidak disangka-sangka. Dengan sebuah rahasia besar yang ada di dalamnya, film yang keluar pada tahun 2012 ini menjanjikan cerita yang memukau dan dijamin bisa bikin kamu penasaran. Film Jack Reacher diproduksi oleh Paula Wagner, disutradari oleh Christopher McQuarrie, dan dibintangi oleh Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, David Oyelowo, dan masih banyak yang lainnya. Film Jack Reacher ini merupakan film sejenis Sherlock Holmes yang memiliki misteri dan teka-teki untuk dipecahkan. Sosok Tom Cruise di sini sangat piawai untuk memerankan karakternya. Terlihat cerdas dan pintar. Rosamund Pike terlihat mature dan elegan serta tampak terpelajar. Dan penampilan Werner Herzog cukup menyeramkan, apalagi terlihat dingin walaupun udah tua. Overall, film ini menjanjikan cerita yang memukau dan dijamin bisa bikin kalian penasaran. So, gak usah lama-lama masukin film ini ke list daftar tontonan kalian. Film Jack Reacher tayang perdana pada 21 Desember 2012 dan film ini mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb dari 298.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated PG-13. Orang tua perlu sangat berhati-hati, beberapa materi mungkin tak pantas untuk anak di bawah 13 tahun. Film ketiga yaitu film yang berkisah tentang perjalanan hidup seorang pemuda bernama Vasily Zaitsev di masa Perang Dunia Kedua tahun 1942. Film ini berjudul Enemy at the Gates.
Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang sebuah kejadian pada Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah desa yang berada di Rusia yang mendapatkan serangan dari tentara Nazi yang bertujuan untuk pembersihan. Seorang sniper bernama Vasily yang berasal dari desa tersebut harus berjuang bersama warga desa untuk memperoleh kebebasan dan mengusir tentara Nazi dari tanah mereka. Film Enemy at the Gates diproduksi oleh John D. Scofield, disutradarai oleh Jean-Jacques Annaud, dan dibintangi oleh Jude Law, Rachel Weisz, Ed Harris, Joseph Fiennes, dan masih banyak yang lainnya. Film ini berhasil menyuguhkan pemandangan zaman perang ketika Perang Dunia Kedua. Diorama yang tergambar dari puing-puing kota Stalingrad sangat terlihat real dan bisa dibayangkan banyaknya mayat yang berjatuhan karena serangan Nazi saat itu. Belum lagi special effect tembakan dan percikan darah dari senapan dan mesiu terasa begitu nyata. Aroma kematian dan kekejaman perang sangat kental dan membuat sedikit merinding membayangkan diri kita berada di tengah peperangan itu. Semua tokoh berhasil memerankan perannya masing-masing. Konflik yang dimunculkan serta alur cerita mengalir begitu baik. Banyak golden scene apalagi pas kedua sniper beradu jitu dalam tembak-menembak. Film Enemy at the Gates tayang perdana pada 16 Maret 2001 dan film ini mendapat skor sebesar 7,6 di IMDb dari 235.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film keempat akan diisi dengan film yang mungkin film ini nggak kalah keren dari 3 film yang udah gue bahas di atas. Film ini berjudul Shooter. Film yang menceritakan seseorang bernama Bob Lee Swagger yang udah pensiun dari pekerjaannya. Dulu dia adalah agen penembak jitu jarak jauh. Suatu misi membuatnya mengalami luka hati yang mendalam saat sahabatnya meninggal. Dia bertekad untuk tidak lagi terlibat dalam hal-hal yang berbahaya. Suatu hari, anggota FBI menemui Swagger. Dia meminta bantuannya untuk kembali menjalankan misi. Mungkin untuk terakhir kalinya. Anggota FBI tersebut juga menceritakan misi kali ini berhubungan dengan keselamatan presiden dan keselamatan bangsanya. Dengan berbagai pertimbangan, Swagger menerima tawaran tersebut. Tugasnya adalah mencari dan membongkar sindikat yang akan melakukan pembunuhan berencana kepada presiden. Film Shooter diproduksi oleh Lorenzo Bonaventura, disutradarai oleh Antoine Fuqua dan dibintangi oleh Mark Wahlberg, Michael Pena, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rohna Mitra, Jonathan Walker, dan masih banyak yang lainnya. Shooter adalah salah satu film yang mengangkat tema penembak jitu. Film ini juga sebenarnya tidak ada yang istimewa, tapi masih bisa dikatakan lumayan lah untuk ukuran sebuah film action. Penggambaran tokoh seorang penembak jitu yang udah ditempa dalam sebuah kemiliteran sangat terlihat jelas di film ini dan bisa dikatakan sangat sukses. Kalau dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh Bob dalam menggunakan senjata dan bagaimana Bob harus bertahan dan melakukan pengobatan untuk dirinya sendiri yang sedang terluka. Setidaknya film ini tidak hanya mengandalkan aksi tembak-menembak dan tabrak kendaraan khas film action, tapi juga memiliki cerita yang lumayan baik untuk disimak. Film Shooter ini tayang perdana pada 23 Maret 2007 dan mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb dari 303.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film kelima ini nggak seperti film sniper lain yang biasanya berlatar belakang perang. Film ini justru menampilkan latar perkotaan dengan jalan cerita yang tidak berbelit. Film ini berjudul Phone Booth. Phone Booth adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang wartawan bernama Stu Shepard. Ia menjawab sebuah telepon dari orang asing dalam sebuah telepon umum. Orang asing tersebut mengetahui segala hal tentang Stu. Dan dia mengharuskan Stu untuk mendengarkan dan memperhatikannya serta menuruti beberapa hal yang ia perintahkan. Jika Stu menutup teleponnya, maka ia akan mati. Film Phone Booth diproduksi oleh Gil Nether, disutradarai oleh Joel Schumacher dan dibintangi oleh Colin Farrell, Forest Whitaker, Katie Holmes, Radha Michelle, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menggunakan latar tempat yang sederhana, di mana beberapa menit di awal hanya beberapa meter dari bilik telepon tersebut, hingga pada akhir film berada di latar belakang yang sama, yaitu di bilik tersebut. Pencipta film berusaha memberikan pesan kepada para penonton akan kehati-hatian dalam menerima sebuah panggilan yang gak dikenal, dan juga betapa mahalnya harga sebuah kejujuran.
Gua pas nonton film ini sekali, mungkin kalau gua nonton lagi nggak bakalan bosen. Karena ketegangan film ini membuat penontonnya dibuat nggak beranjak meskipun berada di sebuah latar yang itu-itu aja. Hanya dengan pengolahan percakapan yang nggak monoton dan berirama naik hingga akhir, bahkan akhiran cerita yang nggak terduga. Meskipun menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya yang menelpon itu, karena nggak pernah dibahas dalam film sebelumnya. Tapi jangan khawatir, film ini tetap menarik untuk ditonton. Film Phone Booth tayang perdana pada 4 April 2003 dan film ini mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb dari 245.000 lebih penonton yang nge-vote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini nggak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film sniper terbaik yang wajib kalian saksikan para adrenalin junkie. Aksi yang menegangkan dan jalan cerita yang memukau membuat film bertemakan sniper selalu digemari para pecinta film. Terima kasih ya yang udah mampir di channel ini. Buat kalian yang mau request rekomendasi film ke gua, bisa tulis di kolom komentar film apa yang harus gua bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan yang penting share video ini ke teman-teman media sosial kalian. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.